Halo, selamat datang teman-teman Omong Kripto dengan saya Osi. Kita kembali lagi ke channel Omong Kripto, channel yang membahas tentang blockchain, cryptocurrency, NFT, metaverse, dan gameplay to earn lainnya. Teman-teman, kita hari ini apa yang Osi mau bawakan ya buat teman-teman? Hari ini Osi akan membawakan satu marketplace NFT terbesar dunia, OpenSea teman-teman. Nah, kita bisa lihat websitenya OpenSea. Tapi sebelum itu, mungkin kita teman-teman perlu tahu ya, kapan sih berdirinya OpenSea seperti biasa. OpenSea ini berdiri di 2007 teman-teman oleh Devin Weiser. Jadi headquarternya ada di United States. Perusahaan ini masih bentuknya private, belum ada ICO. Jadi dia itu dibentuk itu pada saat sekarang itu dia itu lebih bernilai itu sekitar 13,3 miliar US dollar teman-teman company-nya. Jadi memang kita tahu ya, untuk setiap pemain NFT pasti tahu yang namanya OpenSea. Tapi yang kita juga tahu, OpenSea ini masih private. Jadi memang dia sebesar kayak gini aja, dia tuh private teman-teman. Jadi dia tidak meluncurkan ICO, dia hanya raise fundingnya melalui venture capital aja. Jadi untuk setiap pemain NFT selain di OpenSea, teman-teman kan juga pingin tahu ya, indikator apa sih yang OSI suka pakai untuk melihat lagi tren trafficnya untuk NFT. OSI pakai IC Tool ya teman-teman. Jadi OSI itu sering melihat trending NFT yang lagi apa nih sekarang. Tapi teman-teman jangan keburu nafsu beli, karena jujur aja ya, di dunia NFT ini agak berbeda ya dengan ICO coin dan lain-lain. Kalau teman-teman kejebak di NFT-nya, teman-teman punya, mungkin kalau dia memang lagi enggak tren atau lagi enggak banyak peminat, teman-teman bisa enggak kejual itu NFT meskipun mau di-sell murah-murah gitu loh. Jadi itu yang kudu teman-teman tahu tentang NFT. Juga OSI punya yang namanya NFT Hub, tapi ini mesti langganan ya teman-teman. OSI ada beli foundernya, jadi OSI bisa buka banyak. Mungkin ini butuh satu waktu. Kalau entar OSI di waktu OpenSea jelasin udah masih ada sisa waktu, OSI akan bahas tentang apa aja yang ada di NFT Hub ini. Tapi karena kan teman-teman juga tidak semua langganan, jadi juga nggak bisa buka sih, karena dibuka cuma webnya, nggak kebuka gitu. Salah satu yang free yang OSI pakai ada Rarity Tool teman-teman. Jadi di sini itu kita juga bisa lihat setiap NFT dengan rarity-nya. Rarity itu apa? Jadi dia itu ada kayak apa ya? Peringkat teman-teman. Rarity itu kayak ada peringkat. Jadi kita lihat nih, ini peringkat 1, 2, 3. Ini yang tingkat yang 200 atau 500 besar, itu mereka tuh nggak butuh jual teman-teman. Mereka pasang jualnya harga sesuka hatinya. Karena memang itu adalah peringkat rarity-nya yang bagus gitu. Jadi ini di rarity itu kita lihat barang yang kita pegang, itu peringkat berapa dari keseluruhan total NFT yang keluar gitu. Oke, kita di sini juga bisa lihat ya daily volumenya selama 7 hari apa aja. Satu lagi yang teman-teman catat, NFT itu kan ada juga seperti ICO ya teman-teman ya. Dia juga mereka tuh sounding kapan akan ada minting. Minting tuh kita kayak rebutan teman-teman untuk belinya gitu. OSI pakai websitenya Mighting Score teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat NFT yang lagi mau keluar nih, lagi mau keluar gitu.
Di sini dia juga ada top minting score ya. Kita bisa see all, kita bisa lihat semua NFT upcoming-nya yang akan datang. Ini Osi cari ini susah sekali whitelist-nya teman-teman. Kayak Invisible Friend itu tuh susah deh, kau dapat itu mungkin nggak banyak orang yang dapat gitu. Kalau biasa, kalau yang susah kayak gini ya, pengalaman Osi itu begitu di open itu langsung naik teman-teman, bisa naiknya 10 kali lipat gitu. Kayak Sol, ini semua yang minting score kasih peringkat ini yang tinggi-tinggi yang ini. Ini kita harus whitelist teman-teman. Kalau kita nggak whitelist nggak bakalan dapet deh. Untuk cara-caranya itu ntar mungkin Osi bikin di satu video yang lain ya, karena kan kita nggak mungkin jelasin semuanya di tempat ini. Tapi intinya Osi buka hari ini adalah NFT ini semua marketplace-nya itu ada di OpenSea teman-teman. Kita lihat ya. Begitu kita buka website OpenSea, kebuka kayak gini. Syarat teman-teman mau transaksi NFT buy dan sell, teman-teman harus punya dompet MetaMask. Seperti video yang sebelumnya Osi kasih tahu. Ntar Osi kasih link untuk video gimana cara bikin dompet MetaMask. Jadi di sini kita itu bisa explore NFT apa. Kita di layar pertama itu ada top collection selama 7 hari berturut-turut. Nomor 1 CryptoPunk, Azuki, Testibon, Bored Ape, Enver. Ini teman-teman bisa lihat. Dan ini semua ada transaksinya. 12.858 NFT. ETH ya. Ini semua. Ini Coolpad NFT. Ini setiap pemilik yang Coolcat boleh beli Coolpad gitu. Oke. Kita di sini kita bisa lihat peringkat-peringkatnya teman-teman. Di sini ada kepemilikannya, ada ownernya. Ini ada itemnya. Item ini keluar item 10.000. Jadi untuk NFT CryptoPunk dia hanya punya 10.000 gambar. Ownernya ada 3.400 owner. Teman-teman juga bisa lihat. Ini floor marketnya adalah harga yang terbawah yang terjadi sekarang ini gitu. Ini yang kemarin baru launching ya. Ini di other side ya. Ini kayaknya belum dibuka juga nih, masih misteri. Oh, udah dibuka ya. Kemarin soalnya belum dibuka. Ini harga launching pertamanya itu 0,15 ETH teman-teman. Ini di other side. Di sini teman-teman bisa lihat floor price-nya. Ini item yang dirilis 8.900. Volume trade-nya 5.200 ETH. Oke. Teman-teman, Osi ada install satu software namanya Trade Sniper. Jadi Osi bisa lihat nih ini rarity-nya di mana. Jadi Osi nggak perlu masuk ke website rarity tool lagi, karena di sini Osi bisa lihat. Ini di other side yang nomor 2222 yang 4 kali itu peringkat 2.483. Bagus nggak peringkat segitu? Menurut Osi dengan harga segitu ya oke ya. Karena kenapa? Karena peringkat buntutnya kan 8.900. Ini kan 2.000-an. Jadi so far masih oke. Dan dia harga yang dijual juga ini yang terendah. Tapi kita nggak tahu kalau barang launching itu kan kita nggak tahu fundamentalnya sekuat apa. Jadi belum bisa membuktikan bahwa NFT ini kuat gitu teman-teman. Jadi kita lihat ini cara lihat peringkatnya semua. Udah itu kita masuk ke satu yang namanya activity ya. Oke. Di sini activity itu adalah transaksi yang terjadi per detik teman-teman.
Cuma teman-teman mesti lihat, saya di OpenSea mau fokus NFT-nya Ethereum, NFT-nya Polygon, atau nih ada Clay. Jadi kalau OSI itu kadang masuk ke OpenSea, OSI langsung pilih tuh chain-nya Ethereum. Begitu pilih Ethereum, yang keluar cuma hanya transaksi Ethereum, teman-teman. Kenapa OSI suka langsung masuk ke activity sih dibanding lihat yang lain-lain semua sih? OSI itu mengkasih tahu ke teman-teman bahwa dengan kita lihat activity, kita jadi tahu nih apa sih yang lagi terjadi pembelian gitu loh. Apa yang sedang terjadi gitu. Karena ini hitungannya benar-benar per menit nih, ini real time semua transaksi, teman-teman. Real time transaksi. Kalau kita nggak mau kayak gitu, misalnya kita pingin lihat nih yang saya hanya mau main NFT blue chip deh. OSI, gimana sih cara pilihnya? Mungkin kita pilih yang memang yang beberapa lama itu dia itu memang tetap stay di dalam 100 besar. Kayak Dodels ini salah satu NFT blue chip, teman-teman. Jadi kalau Hype Prime kan memang dia baru ICO ya. Jadi baru rilis lah ya. Jadi kita nggak bisa pegangan bahwa dia udah melakukan banyak project. Tapi kalau yang pengalaman dari OSI kayak Coolcat ini, OSI sebutnya di NFT blue chip gitu, teman-teman. Kita klik di Coolcat ya. Coolcat. Kita lihat Coolcat itu punya 9.900 NFT dan floor price-nya 9,4 ETH. Kita lihat, kita coba klik buy now ya, teman-teman. Yang mau jual hanya di bawah 10%, teman-teman. Ini yang dijual. Jadi ini doang yang teman-teman bisa beli. Yang lain itu belum di listing, nggak di listing. Jadi kalau buy now, kalau ini kan 9.900, harusnya kan total yang didapat untuk 10% kan 990. Tapi ini di bawah 90. Jadi cuma 9%-an barang yang bisa dibeli di market. Jadi ini yang OSI kategorikan barang ini adalah memang barang yang di keep sama investor gitu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di sini kita, kalau ini OSI udah install Trade Sniper, kelihatan langsung ranking dari Coolcat-nya nih semua keluar gitu. Tapi kalau teman-teman yang belum, teman-teman juga bisa install sendiri sih, karena ini masih free kok, masih free, nggak bayar. Oke, kita melihat dari kayak gitu, kita tahu transaksi daripada yang menyumbang gas fee Ethereum di OpenSea kan yang terkenal paling kejam nih, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau invest di NFT Ethereum, teman-teman juga harus pastikan bahwa benar-benar milihnya itu juga jangan milih asal gitu, teman-teman. Kenapa sih bisa milih asal? Contoh kayak project yang sangat murah, tiba-tiba kita beli, ujung-ujung kita lebih mahal bayar gas fee dibanding NFT-nya, teman-teman. Nih, gas fee yang disumbangkan OpenSea ke Ethereum itu nomor 1, teman-teman. Fee last 24 jam. Jadi fee yang dalam waktu 24 jam itu dia 3,6 juta US dollar. Di atas hampir 2 kali lipat Uniswap, teman-teman. Hampir 2 kali lipat yang Uniswap. Uniswap ini buat kita swap koin-koin di jaringan Ethereum, teman-teman. Ntar mungkin someday OSI akan bawakan tentang Uniswap, DeFi tentang Uniswap. Oke. Kalau OpenSea ini dia sumbangsi gas fee terbesar buat Ethereum. Dan kita tahu OpenSea itu adalah marketplace terbesar. Dan di ini kita lihat transaksinya, dia itu 1 bulan di bulan yang ini bulan Januari ya, teman-teman ya.
Januari dia tembus hampir 5 miliar teman-teman. Dikit lagi 5 miliar US dollar. Hampir 5 miliar US dollar teman-teman. Dan ini hariannya teman-teman. Hariannya ini hari ini agak sepi teman-teman. Apakah karena marketnya lagi merah, jadi orang lagi fokus ke koin, tetapi NFT pada di Januari itu tertinggi itu tanggal 31 Januari teman-teman. Itu capai hariannya tuh 223 juta US dollar transaksi harian untuk OpenSea hanya di jaringan Ethereum. Jadi bahwa OpenSea ini marketplace NFT terbesar. Jadi kalau khusus di Ethereum dan Polygon ya teman-teman ya. Kalau di Solana beda lagi. Kita gunain marketplace yang lain. Mungkin sekilas itu aja video dari OSI. Kita juga ini juga harian teman-teman. Ini hari ini market dibilang nggak terlalu ramai, istilahnya sepi. Sepinya OpenSea itu kira-kira di 78 juta US dollar untuk volumenya. Dan terjadi transaksi sekitar 43.000 user. Jadi ini yang terjadi di market NFT kita teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau share something, komen aja. Atau teman-teman mau tahu lebih banyak, komen. Ntar OSI akan bagikan untuk teman-teman semua apa yang OSI tahu. Mungkin next OSI akan bahas NFT Hub ya. Karena percuma OSI bahas sampai panjang NFT Hub, ternyata teman-teman tidak bisa akses, percuma juga. Jadi segitu aja video hari ini. Join terus, stay tune di channel Omong Kripto. Biar teman-teman suka, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga dapat update tentang blockchain, cryptocurrency, NFT, metaverse, dan game play to earn lainnya. See you, thank you teman-teman.